Video pembelajaran tematik kelas 1 SD, tema 8 peristiwa alam. YS Channel, sahabat belajar bermain dan berkreasi online. Hai, video pembelajaran tematik kelas 1 SD. Assalamualaikum, apa kabar anak hebat? Semoga kalian sehat ya. Apakah anak hebat sudah siap untuk belajar? Siap ya. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu yuk. Itu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Let's go, kita bersenang-senang. Siapkan buku tematiknya ya, dan simak videonya sampai selesai. Serta jangan lupa subscribe-nya, komen, like, dan share-nya. Tujuan pembelajaran hari ini menuliskan, menggunakan, dan memerankan ungkapan pujian secara lisan ataupun tulisan, mengidentifikasi persamaan atau perbedaan berat benda dengan menggunakan alat ukur tidak baku berupa benda konkret, menentukan urutan benda berdasarkan hasil pengukuran, serta menyebutkan dan mempresentasikan aturan kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan penggunaan air bersih. Ini kita akan belajar tema 8 peristiwa alam subtema 2 kemarau untuk pembelajaran ketiga. Cuaca pada musim kemarau begitu cerah. Sinar matahari pagi begitu hangat. Lani dan teman-teman berangkat ke sekolah. Sambil berjalan, Lani melihat suasana di sekeliling. Lani melihat pemandangan alam di pagi hari. Lani kagum dengan alam yang dilihatnya. Indah sekali alam ciptaan Tuhan. Nah, inilah Lani yang akan berangkat ke sekolah dan melihat pemandangan alam yang sangat mengagumkan. Ayo membaca. Lani dan teman-teman tiba di sekolah. Lani kagum dengan alam yang tadi dilihatnya. Lani mengajak Siti membuat tulisan tentang alam. Berikut tulisan Lani dan Siti. Nah, kita baca bersama-sama ya. Alamku yang indah. Suatu pagi pada musim kemarau, matahari bersinar amat cerah. Langitnya tampak sangat biru indah sekali. Awan putih bersih menghiasi langit. Burung-burung berkicau di atas pohon. Merdu sekali kicauan burung itu. Kupu-kupu berterbangan di antara bunga. Tercium aroma bunga yang semerbak. Wangi sekali aroma bunga itu. Angin bertiup sepoi-sepoi amat sejuk. Kuhirup nafas dalam-dalam. Segarnya suasana pagi ini. Nah, itulah tulisan Siti dan Lani. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Lani dan Siti membaca tulisan mereka. Mereka membacanya di depan teman-teman. Wow, bagus sekali tulisan kalian. Iya Bayu, saat mendengarnya seperti kita yang melihat langsung alam itu. Ada kalimat pujian di tulisan Lani dan Siti. Betul kan teman-teman? Iya, betul. Ada beberapa kalimat pujian pada tulisan itu. Tapi kalimat yang mana ya? Ayo, coba tentukan mana yang termasuk kalimat pujian. Bacalah tulisan Lani dan Siti di halaman sebelumnya. Temukan kalimat pujian pada tulisan tersebut. Lingkari kalimat pujian yang kamu temukan. Nah, sekarang coba kita temukan mana kalimat pujian yang ada di tulisan Lani dan Siti.
Ya, kita lingkari ya. Langit tampak sangat biru indah sekali. Kemudian merdu sekali kicauan burung itu. Selanjutnya, wangi sekali aroma bunga itu. Dan segarnya suasana pagi ini. Itu merupakan ungkapan pujian. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ayo bermain peran. Sudahkah kamu membaca tulisan Lani dan Siti? Sudah ya. Tulisan mereka tentang alam di musim kemarau. Mari bermain peran tentang tulisan Lani dan Siti. Ajaklah temanmu untuk bermain peran, berperan menjadi Lani dan Siti sambil membaca tulisan mereka. Nah, seperti ini yang dilakukan oleh Edo dan Udin. Mereka sedang bermain peran dalam membacakan tulisan Lani dan Siti yang berjudul Alamku yang Indah. Nah, selanjutnya ayo mengamati. Saat istirahat tiba, matahari bersinar dengan cerah. Beni dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Sambil bermain, Beni menceritakan kegiatannya di rumah. Kegiatan belajar bersama ibu pada hari libur. Beni dan ibu menimbang benda yang ada di rumah. Mereka menimbang benda dengan alat ukur tidak baku. Mereka menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka juga menggunakan buku dan kelereng. Beni menggambarkan cara membuatnya di atas pasir. Nah, inilah dia. Amati gambar berikut. Ini alat-alat yang saya pakai untuk menimbang benda. Teman-teman dapat membuatnya di rumah. Nah, inilah yang digunakan Beni untuk menimbang. Pertama, ambil sebuah penggaris panjang, lalu letakkan di atas sebuah balok. Atur posisi penggaris agar seimbang. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri penggaris. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kanan penggaris. Ambil buku yang akan ditimbang, lalu taruh di atas piring di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat, lalu taruh di atas piring di ujung kanan. Amati sampai penggaris seimbang. Catat berat benda yang ditimbang. Seperti ini ya. Ini adalah bendanya, dan ini adalah sebagai patokan ukuran timbangannya. Oke, sekarang kita lanjut. Selain penggaris, bisa juga menggunakan gantungan baju. Ambil gantungan baju yang ada di rumahmu. Nah, seperti ini jika menggunakan gantungan baju. Pertama, ambil sebuah gantungan baju. Gantung di tali jemuran. Ambil 2 buah kantong plastik bening. Kaitkan satu kantong di ujung kanan gantungan baju. Kaitkan satu kantong di ujung kiri gantungan baju. Ambil sendok yang akan ditimbang. Lalu masukkan ke dalam kantung di ujung kiri. Sebelah kiri, benda yang akan ditimbang. Ambil kelereng untuk mengukur berat. Lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kanan. Yang kanan untuk patokan ukuran beratnya. Amati sampai gantungan seimbang. Hitunglah banyaknya kelereng. Itulah berat sendok yang ditimbang. Nah, seperti ini ya. Ini menunjukkan bahwa berat sendok
sama dengan atau setara dengan 1, 2, 3, 4, 5 kelereng. Kita lanjut. Beni menceritakan dengan baik. Beni juga telah menggambar dengan baik. Dapatkah kamu membuatnya di rumah? Bisa ya. Kamu bisa menimbang benda apa saja. Kamu bisa menimbang dengan alat ukur tidak baku seperti buku tulis, kelereng, dan lain sebagainya. Sekarang ayo berlatih. Pertama, Beni menimbang dengan penggaris. Beni menimbang alat tulis dengan kelereng. Isilah hasil timbangannya. Nah, seperti ini hasilnya. 1. Buku tulis ternyata beratnya 5 butir kelereng. Kemudian yang kedua, benda yang ditimbang adalah tempat pensil. Tempat pensil ternyata 8 butir kelereng. Kemudian yang ketiga, benda yang ditimbang adalah buku gambar. Nah, buku gambar setelah ditimbang ternyata hasilnya adalah 7 kelereng. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. 1. Benda manakah yang paling berat? Yang paling berat adalah berarti tempat pensil karena 8 butir kelereng. Kemudian benda manakah yang paling ringan? Yang paling ringan adalah buku tulis karena 5 butir kelereng. Sekarang yang ketiga, urutkan benda pada tabel di atas. A. Urutkan benda dari yang paling ringan. Yang paling ringan berarti buku tulis, buku gambar, tempat pensil. B. Urutkan benda dari yang paling berat. Berarti tempat pensil, buku gambar, buku tulis. Ayo perhatikan tabel hasil timbanganku. Dapatkah kamu menjawab pertanyaanku tadi? Oke, sekarang selanjutnya Beni menimbang dengan gantungan baju. Beni menimbang alat dapur dengan buku tulis. Inilah hasil timbangannya. Yang pertama menimbang sendok aluminium dan hasilnya adalah 2 buku tulis. Kemudian menimbang gelas plastik, hasilnya 1 buku tulis, dan menimbang piring plastik, hasilnya 4 buku tulis. Selanjutnya, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Benda manakah yang paling berat? Ya, yang paling berat adalah piring plastik karena 4 buku tulis. Benda manakah yang paling ringan? Ya, yang paling ringan adalah gelas plastik karena 1 buku tulis. Selanjutnya nomor 3, urutkan benda pada tabel di atas. Urutkan benda dari yang paling ringan. Berarti yang paling ringan adalah gelas plastik, sendok aluminium, piring plastik. Urutkan benda dari yang paling berat. Berarti yang paling berat adalah piring plastik, sendok aluminium, dan gelas plastik. Sekarang praktikkan kegiatan menimbang yang dilakukan Beni. Gunakan benda yang ada di rumahmu. Selanjutnya, ayo bercerita. Beni sudah selesai menceritakan kegiatannya. Sekarang Udin juga mau bercerita. Bercerita tentang cara menghemat air di musim kemarau. Udin menyampaikan di depan teman-temannya. Udin menunjukkan daftar aturan penggunaan air bersih, daftar aturan di rumahnya. Nah, seperti inilah aturan penggunaan air bersih di rumah Beni. 1. Matikan keran jika sudah selesai digunakan. 2. Siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. 3. Gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalanan yang berdebu. 4. Saat menyabuni piring, matikan dahulu keran air. Jika akan membilas, baru keran air dinyalakan. Teman-teman, dengarkan dengan tenang. Inilah aturan di rumahku untuk menghemat air bersih.
Apa aturan penghematan air bersih di rumahmu? Ya, sampaikan di depan teman-temanmu. Lakukan secara bergiliran. Kalian kirim ya voice note-nya ke bapak ibu gurumu tentang aturan penghematan air di rumahmu. Selanjutnya, untuk melatih pemahamanmu tentang materi hari ini, ayo kerjakan LKPD. Selamat mengerjakan. Sekian dulu materi hari ini, semoga bermanfaat dan tetap bersemangat. Jangan lupa membaca doa sesudah belajar dan ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda. Dadah. Doa bersama-sama. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ingat selalu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Thanks for watching, see you on my next video. Jangan lupa di subscribe dan jika berkenan di like, diberi komennya dan di share videonya.